Allahu Akbar, Yang menciptakan orang terdahulu, yang menciptakan orang kemudian, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu tidak membenarkan akan adanya hari berbangkit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada malam yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan nikmat lahir dan batin yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, sambil kita beriktikaf menunggu tibanya waktu salat Isya, marilah sama-sama kita mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Afara'aytum ma tumnun. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun. Wa laqad 'alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Afara'aytum ma tahruthun. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. Surat Al-Waqi'ah
ayat 57 sampai 65. Jemaah saya muliakan, sebelum ini, maksudnya sebelum ayat 57, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita tentang 3 golongan. Golongan yang as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Itu di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-26. Itu as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Golongan yang kedua adalah ashabul yamin, golongan kanan. Nah, ini di ayat 27 sampai ayat 30, ayat 40 tentang ashabul yamin. Kemudian yang ketiga, ashabus shimali ma ashabus shimal, golongan kiri, ayat 41 sampai ayat 56. Nah, ayat 41 sampai ayat 56 bercerita tentang orang-orang yang golongan kiri yang selama hidup di dunia mereka enggak beriman kepada hari akhirat, dan mereka yusirruna 'alal hinthil azim, mereka terus menerus mengerjakan dosa yang besar, dan mereka tidak meyakini akan adanya hari berbangkit. Wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun aw aba'una al-awwalun. Nah, atas perbuatan dan keyakinan serta ucapan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, qul innal awwalina wal akhirin, katakanlah bahwa Allah akan kumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, kemudian pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu dan pada hari yang sudah dimaklumi. Nah, kemudian Allah cerita tentang balasan-balasan yang akan mereka dapatkan. Pada ayat yang ke-57 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun, kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Yang menciptakan orang terdahulu, yang menciptakan orang kemudian, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu tidak membenarkan akan adanya hari berbangkit? Yang akan mengadakan hari berbangkit Allah, yang menciptakan orang terdahulu Allah, yang menciptakan orang kemudian juga Allah. Kenapa kalian tidak membenarkan hari berbangkit? Ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah. Perkara penciptaan dan kebangkitan dan penciptaan ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Kanafsin wahidah, seperti satu jiwa. Sebagaimana diciptakan, nanti begitu dibangkitkan. Sebagaimana dibangkitkan, begitulah diciptakan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanyakan, kenapa tidak beriman kepada hari berbangkit, padahal mereka diciptakan.
Dalam ayat lain Allah menegaskan ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah. Nah, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Jadi ayat-ayat ini ke depan akan mengajak kita untuk berpikir tentang kepastian hari berbangkit pada fenomena-fenomena ayat kauniyah. Bukan lagi ayat qauliyah nih. Yang tadi sebelum ini ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini Allah ngajak kita berpikir tentang kepastian hari kiamat berbangkit dalam aspek ayat kauniyah. Ayat-ayat alam, ayat-ayat yang di luar ayat-ayat yang tersurat, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, ini adalah ayat kauniyah dalam aspek penciptaan. Nah, itu yang pertama, tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan. Ayat 58 menyebutkan afara'aitum ma tumnun, maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan, air mani. Kalian perhatikan enggak air mani yang kalian pancarkan itu? A antum takhluqunahu am nahdul khaliqun? Apakah yang menciptakannya? Apa kamukah yang menciptakannya atau kami yang menciptanya? Kalau tadi itu penciptaan secara umum, ini sekarang penciptaan manusia. Semua kita nih tercipta dari air mani. Nah, manusia ini kan ada yang diciptakan tanpa ayah dan ibu, Adam alaihissalam. Ada yang diciptakan tanpa perempuan, Hawa. Ada yang diciptakan tanpa ayah, ada ibu tanpa ayah, Isa alaihissalam. Yang keempat, manusia dicipta dengan ayah dan ibu. Dengan ayah dan ibu ini prosesnya adalah, kalau laki-laki dari air mani yang terpancar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang manusia yang tidak mengimani akan adanya hari berbangkit itu. Suruh lihat tentang air mani yang dipancarkan, yang menjadi bahan penciptaan manusia. A antum takhluqunahu, apakah kamu yang menciptakan manusia itu? Dari dia sperma, kemudian segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging, kemudian dia berbungkus dengan tulang, habis itu dia menjadi manusia. Proses itu semua siapa yang menciptakan? Nah, ketika dia lahir dari anak bayi, kemudian anak-anak, dewasa, orang tua, manula, meninggal. Ini siapa semuanya nih yang mengatur dan menciptakannya? Allah pertanyakan, a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kamukah yang menciptakannya atau kami yang menciptanya? Nah, ini sudah pasti jawabannya Allah yang menciptanya. Tidak ada satupun manusia yang berkuasa untuk itu. Kalau begitu, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan tadi dan menciptakan manusia,
Allah Subhanahu wa taala. Ketika diciptakan dari tiada menjadi ada, kemudian nanti nggak ada, nanti dibangkitkan lagi jadi ada. Ini adalah proses bahwa kita mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati pertama sebelum kita ada, hidup pertama kita hidup di dunia ini, nanti kita akan mati yang kedua menuju alam kubur, kemudian nanti mati hidup yang kedua ketika kita berada di mahsyar. Ini adalah sebuah sunatullah. Semua manusia akan merasakan 2 kematian dan 2 kehidupan. Siapakah yang mengatur ini? Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah air mani yang dipancarkan tadi, Allah yang menciptakan. Manusia atau si ayah atau si suami tidak ada andil, cuman hanya memancarkan saja. Selebihnya proses itu semua sampai lahir Allah Subhanahu wa taala. A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kemudian nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami telah menentukan kematian masing-masing kamu. Udah diciptakan dari air mani yang terpancar tadi. Pada bulan yang keempat Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasad yang tadi sudah dimulai dengan air mani yang terpancar. Ketika bulan yang keempat itulah Allah Subhanahu wa taala telah menentukan yang pertama ajalnya. Sudah ada. Semua kita ini sudah tertulis kapan ajal kita. Yang menentukan ajal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ditulis rezeki kita. Rezeki kita sudah Allah Subhanahu wa taala tuh. Yang ketiga, amal kita. Yang keempat, kita itu bahagia atau tidak bahagia. Sudah ada 4 catatan itu. Yang menciptakan, yang membuat takdirnya, yang menentukan kematian, yang menentukan kehidupan, Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu. Bukan hanya menciptakan saja, tapi mematikan pun sudah ditentukan. Nah, kalau menghidupkan sudah ditentukan, mematikan sudah ditentukan, maka kebangkitan pun akan sama seperti penciptaan dan kematian. Sebagaimana mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan dan mematikan, maka juga mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia. Cuman dengan sekali tiupan saja. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhil bil basar. Wa ma amruna, urusan kami, illa wahidatun, cuman sekali aja, sekali tiup aja. Untuk kebangkitan itu sekali tiup aja. Sebagaimana kehancuran alam semesta ini juga dengan sekali tiup. Sangkakala, maka kebangkitan itu adalah juga dengan sekali tiup. Sangkakala yang kedua, kalamhil bil basar, cepatnya itu seperti kedipan mata, cuman sekedip mata aja. Maka hari berbangkit itu bukan satu hal yang susah bagi Allah. Dengan sekedip mata aja
Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Kami telah menentukan kematian bagi masing-masing kamu dan kamu tidak lemah. Kami enggak lemah. Kami berkuasa untuk menentukan itu semua, untuk mengganti kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Kita ini hidup di dunia. Ketika kita wafat, nanti kita akan masuk ke alam barzakh. Selama di alam barzakh, kehidupan kita beda dengan kehidupan dunia, karena di sana alamnya beda. Sambil menunggu sangkakala yang pertama, kehidupan kita di barzakh. Ketika kita nanti dibangkitkan pada sangkakala yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, dan kami bangkitkan kamu di akhirat dalam keadaan yang kamu tidak ketahui. Bagaimanakah nanti ketika kita dibangkitkan setelah sangkakala yang kedua? Wallahu a'lam. Ini kita nih saja nih yang tinggal nunggu panggilan akan masuk ke alam barzakh, alam kubur. Bagaimana kita di kubur kita nggak tahu, apalagi bagaimana nanti kondisi kita ketika dibangkitkan di padang mahsyar juga kita tidak tahu. Ayat-ayat yang ada menjelaskan itu pasti ada kebangkitan, kita dikumpulkan, tapi bagaimana kondisinya? Apakah seperti kita di dunia atau ada penciptaan lain? Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Ya. Ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita, misalnya nanti ada yang wajahnya berseri-seri, ada yang wajahnya hitam, ya, ada yang dibangkitkan dalam kondisi bersukacita, ada yang dalam kondisi bermuka masam. Itu gambaran yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Hakikat yang sebenarnya bagaimana? Wallahu a'lam. Ada riwayat mengatakan bahwa kita nanti dibangkitkan seperti tinggi Nabi Adam. Bagaimana tinggi Nabi Adam? Bagaimana bentuk kita? Wallahu a'lam. Kita nanti dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak pakai sandal dan tidak berkhitan. Bagaimanakah sebenarnya? Al-Quran dan hadis-hadis yang ada hanya menggambarkan saja. Hakikatnya wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Kami akan ciptakan kamu, bangkitkan kamu dalam kondisi yang kamu nggak tahu. Dikasih gambaran saja, gambaran-gambaran umum, tapi detailnya dan hakikatnya Allah yang lebih tahu. Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Wa laqad 'alimtumun nasy'atal ula falaula tadhakkarun. Dan sungguh kamu tahu penciptaan yang pertama, kenapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, ini penciptaan yang pertama. Ketika kita berada dalam rahim ibu kita, kita belum jadi apa-apa, kita belum siapa-siapa, baru akan menjadi calon manusia. Sebelum di bulan yang keempat peniupan ruh itu, kita belum siapa-siapa. Ketika ditiupkan ruh, dituliskan 3, barulah kita itu
menjadi calon manusia. Ketika dilahirkan, barulah ada nama kita, si Fulan bin Fulan. Ini kan pelajaran bagi kita bahwa kita itu datang dari tidak ada menjadi ada, kemudian menuju tidak ada, kemudian ada lagi. Maka Allah menyebutkan di sini, walaqad alimtumun nasy'atal ula, dan sungguh kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Kenapa kamu tidak ambil pelajaran? Kalau kamu tahu tentang penciptaan yang pertama, maka begitulah penciptaan yang kedua. Kalau kamu tahu dulunya ada nggak ada, kemudian menjadi ada, maka begitulah nanti hari kiamat yang ada kebangkitan dan pengumpulan di mahsyar. Sama. Jemaah saya muliakan. Nah, di sini Allah ngajak kita berpikir tentang fenomena penciptaan, baik penciptaan secara umum maupun penciptaan kita sendiri dari air mani tadi. Kemudian perenungan akan penciptaan yang pertama untuk kepastian penciptaan yang kedua. Maksudnya kehidupan dan kematian, kebangkitan dan kehidupan. Sebagaimana kita tahu tentang kehidupan, maka seharusnya kita tahu akan adanya kebangkitan. Jemaah saya muliakan, ayat 63 berpindah kepada aspek lain. Afara'aitum ma tahrusun, pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kalau tadi itu benih penciptaan kita, air mani. Kalau ini benih tanaman yang kita tanam di bumi. Misalnya kita nanam padi, nanam kacang yang punya benih-benih. Berarti kan tatkala kita nanam benih, maka tanah itu kan kita korek, kita cangkul, kemudian baru kita letakkan benih di situ. Allah ngajak kita untuk berpikir tentang benih yang kamu tanam. Afara'aitum ma tahrusun, pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Nah, tentunya ketika benih ditanam, lama kelamaan benih itu kan akan tumbuh, Nah, Allah Subhanahu wa taala di ayat 64 menyebutkan, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un, kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Kita ulangi, kamukah yang menumbuhkannya atau kami menumbuhkannya? Nah, ini kan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita ini tentang aspek kematian dan kebangkitan. Kalau tadi manusia dari nggak ada menjadi ada, kemudian dia mati nanti akan dibangkitkan, maka tumbuhan gitu juga. Misalnya kita nanam padi sebelum ditanam kan tanahnya digemburkan dulu, baru
ditanam padinya. Kemudian lama kelamaan dia menjadi besar, ada biji padinya, dari hijau terus lama-lama menjadi kuning, banyak bulirnya. Barulah masa panen tiba. Dari mulai dia menanam sampai masa panen tiba, yang menumbuhkan itu siapa? Apakah yang punya benih atau Allah? Manusia, petani atau yang punya kebun, habis menanam benihnya, disiram saja, dia nggak jaga. Sama seperti benih tadi, sperma tadi, begitu sudah dipancarkan, dia nggak jaga, kan nggak dijaga 24 jam. Sebagaimana petani kan nggak jaga 24 jam. Jadi fenomena tentang tanaman yang ada di tanah, kemudian manusia, dalam penciptaan manusia, Allah ingatkan, "A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu thaman fadhaltum tafakkahun." Ya, sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan tercengang. Kalau Allah kehendaki, nggak sampai panen dia. Makanya kadang ada hama, ada musibah, ada banjir, ada badai, ada macam-macam. Yang punya tanaman punya rencana, tapi sampai dia panen, kehendaknya Allah Ta'ala. Allah yang menumbuhkannya dan Allah yang membuatnya berkesempatan untuk panen. Jadi ini dua hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ngajak kita untuk berpikir tentang aspek kebangkitan hari kiamat. Manusia, ya, dalam benih manusia sehingga menjadi manusia, kemudian benih tanaman sehingga menjadi tanaman. Nanti lama-lama manusia akan mati, tanaman juga akan mati, tapi nanti Allah hidupkan lagi sebagaimana manusia akan dihidupkan kembali. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk berpikir tentang kepastian hari kiamat dengan dua fenomena: fenomena penciptaan manusia dan fenomena penciptaan tumbuh-tumbuhan dan benih-benih yang ada di atas bumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan iman kita akan adanya hari berbangkit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد